Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk kuliah dasar sistem kontrol. Materi yang kita bahas dalam hal ini adalah realisasi pengendali PID dengan op-amp. Jadi kita tahu bahwa sistem pengendali atau sistem pengontrol di dalam penerapannya di industri itu nanti penggeraknya atau tenaga penggeraknya itu sangat-sangat beragam, yang mulai dari listrik, elektrik, dari penggeraknya berupa hidrolik, kemudian penggeraknya berupa pneumatik. Jadi kalau di industri nanti sudah kompleks karena beberapa tenaga itu penggeraknya saling berkaitan atau dipakai semua. Jadi di industri semen, di industri minyak bumi dan sebagainya itu beberapa tenaga penggeraknya elektrik, misalkan untuk menggerakkan relay, menggerakkan katup dan sebagainya. Hidrolik, di sini nanti ada perangkat yang bersifat sebagai gain penguat, sebagai diferensial, sebagai integral nanti ya. Itu menggunakan contoh penguatnya, misalkan kalau hidrolik semacam pengungkit ya atau dongkrak. Jadi ada beberapa tabung yang saling berhubungan dengan diameter A1 dan A2 yang ada pistonnya, maka nanti dengan tenaga yang ada akan menggerakkan piston ataupun bejana yang lainnya. Kemudian kalau pneumatik, jadi alatnya berupa hampir sama dengan hidrolik, cuma penggeraknya berupa udara atau gas ya. Nah, yang kita terangkan di sini nanti adalah yang berpenggerak listrik, elektrik, sehingga sering dipakai untuk rangkaian penyusun pengendalinya atau pengontrolnya adalah berupa op-amp. Di sini contoh untuk op-amp yang dipakai seri LF347. Ini di dalam satu IC ini berisi ada 4 op-amp operational amplifier ya. Dengan bagian input ini berupa MOSFET ya, JFET, junction FET. Ya, kita teruskan. Nah, kita lihat kembali untuk acuan dasar rumus pengendali PID. Ini kita tampilkan kembali diagram blok sistem kendali umpan balik. Jadi inputnya adalah referensi setting point dibandingkan dengan yang dari proses output. Nah, ini berupa selisih antara referensi dengan dari output ini berupa error, sinyal error. Nah, sinyal error inilah atau sinyal kesalahan inilah yang akan masuk ke bagian pengendali atau pengontrol ya. Kemudian sinyal hasil olahan pengendali ini diberikan ke plan, atau ini yang plan itu sistemnya hal yang diatur, sistem yang diatur atau proses yang diatur. Nah, untuk pengendali PID di sini berarti secara matematis di sini diproses secara P proporsional ini ya. Kemudian I integral, di sini ada super S integral. Kemudian S di sini adalah diferensial. Nah, jadi ini kalau kita bagian kotak yang merah ini kita geser ke bawah. Nah, di sini maka isinya adalah seperti ini. Jadi ini diproses secara proporsional, secara integral, secara diferensial. Inputnya apa? Inputnya berupa sinyal error di sini ya, ini. Outputnya nanti sinyal U yang diberikan ke plan.
Nah, biasanya sebelum diberikan ke plan nanti ada proses aktuator, driver, dan sebagainya. Nah, ini kembali kita lihat, ini rumusan dalam bentuk Laplace ya. Semua ditulis dalam bentuk Laplace, ada seper S, ada S di sini. Jadi kalau kita kembalikan ke fungsi waktu, maka output UT ini ya, di sini, ini US, jadi UT, itu adalah proses dari sinyal input error kali besarnya gain proporsional KP, kemudian ditambah dengan proses integral dari error ini, integral error dikalikan dengan KP dikalikan dengan seper TI. Nah, seper TI ini adalah tetapan integral. Kemudian ditambah, ini proses yang berikutnya adalah diproses dengan diferensial, yaitu D per dt dari ET dari sinyal input. Nah, kali KP kali TD. Ini waktu diferensial, tetapan diferensial. Nah, sehingga kalau ini KP-nya dikeluarkan jadi seperti ini, kemudian nanti dilaplaskan, nah jadi yang paling bawah ini. Nah, kemudian kalau kita tulis hubungan output per input, ini inputnya adalah E, outputnya U, maka menjadi seperti ini. KP kali dalam kurung 1 plus seperti IS plus TDS. Nah, inilah asal mula kenapa isinya seperti ini. Ya, ini kalau diuraikan nanti bisa dilihat di sini, uraiannya bisa dilihat seperti ini. Nah, kemudian dalam referensi lain itu yang model seperti ini, Laplace seperti ini, PID seperti ini, itu di sini kan tadi ada unsur KP ini ya, ini lihat di sini KP, kemudian KP kali seperti I, kemudian KP kali TD. Ini kalau disederhanakan, kita lihat yang kotak kuning di sini. Jadi kalau KP di sini tetap KP, apa adanya KP, kemudian KI. Nah, ini KP kali seperti I, kita tulis baru sebagai KI, kemudian KP kali TD, kita tulis baru sebagai KD, maka yang demikian ini rumusan yang di sini, fungsi L ini bisa ditulis seperti ini, KP plus KI per S plus KD kali S. Nah, ini jadi KI di sini sebenarnya adalah KP kali seperti I. Kemudian KD di sini adalah KP kali TD. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini kalau kita samakan bagian penyebut, ini ada S, ya, maka nanti menjadi yang berikutnya adalah KD S kuadrat plus KP kali S plus KI per S. Nah, ini nanti silahkan bisa menggunakan rumus yang mana saja, ya, karena ini versi yang sederhana. Nanti ini atau versi yang penyederhanaan melalui parameter KP, KI, dan KD. Ini nanti kita akan menjadi acuan untuk simulasi ya, simulasi dengan coding MATLAB. Yang berikutnya, nah tadi dijelaskan bahwa pengendali PID itu bisa disusun dari beberapa op-amp, kemudian resistor, kemudian kapasitor. Nah, ini kita tampilkan untuk kendali proporsional. Ini penyusunnya kalau dari op-amp seperti ini.
Ini ada penguat inverting bagian pertama, penguat inverting bagian kedua, sehingga nanti sinyal input dikuatkan sebesar gainnya adalah R2 per R1, dan gain yang di sini adalah R4 per R3. Nah, ini karena ada dua konfigurasi op-amp, inverting, maka nanti outputnya adalah sudah kembali ke semula. Maksudnya ini kalau fasenya positif, nanti outputnya juga positif. Karena ini sudah dibalik, kemudian dibalik lagi, ya. Inverting lagi. Nah, ini kan kalau kita lihat konfigurasi ini hanya sebuah gain penguat, ya. Jadi kalau ada sinyal error akan dikuatkan sebesar Kp, ya. Kp-nya itu ditentukan dari ini, dari perbandingan R4 per R3 atau perbandingan R2 ke R1. Misalkan kalau R4 dan R3 dibuat nilainya sama, sehingga ini hanya sebuah pengali satu, maka nanti kita hanya akan mengatur besarnya R2 dibagi R1. Misalkan seperti itu bisa. Jadi bagian yang di belakang ini misalkan difungsikan sebagai penguat satu, ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini bisa saja nanti seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah pengendali integral. Pengendali integral tadi rumusnya adalah ada super TI S ini. Nah, tetapan integralnya adalah atau waktu integralnya ditentukan dari besarnya R1 kali C2. R1 kali C2. Nah, ini yang nanti bisa di-adjust besarnya R1, maka nanti akan berubah tetapan integralnya. Kita lihat yang tadi sini, ini kan ini, ya, super TIS. Jadi ini super TIS. TI-nya diperoleh dari besaran R1 kali C2. Nah, di sini R4 dan R3 ini yang ada di sini, ya. Kalau ini nilai sama berarti dia hanya nanti agar ini inverting jadi kembali ke semula, maka di-invert lagi ini. Berikutnya adalah pengendali proporsional derivatif atau diferensial. Nah, rumusannya adalah tadi kita lihat di sini TDS. Jadi TD-nya ini nanti ditentukan dari besarnya perkalian R1 kali C1. R1 kali C1. Kemudian yang di sini opsional, ini yang ditambah opsional. Ini P-nya, pengendali P-nya bisa diambilkan dari ini R2 dibagi R1, besarnya berapa. Kemudian nanti tetapan waktunya, bagian TD-nya diambilkan atau ditentukan dari besarnya R1 kali C1. Nah, kemudian ini yang pengendali integral. Cirinya kan ada ini, ya, super S. Ini proporsional integral. Ini bagian proporsional, kemudian ini bagian integral. Nah, kalau yang PID ini lengkap, ada proporsional, ada integral yang bawah ini, kemudian yang diferensial yang atas ini. Nah, ini salah satu contoh konfigurasinya. Kemudian yang nomor 5 ini PID sebenarnya bisa dicari dari
penjelasan ini ya di bukunya Ogata. Ini kalau diuraikan maka nanti bisa menjadi yang seperti ini. Silakan nanti dibaca di bukunya Ogata. Nah, yang berikutnya kita contohkan struktur lain dari pengendali PID dengan op-amp. Jadi ini penjelasannya atau penerapannya adalah ini adalah suatu motor DC yang akan kita atur berupa kecepatannya ataupun posisinya ya. Jadi ini ada as ini bisa berputar, motor ini bisa bekerja kalau ada sumber tegangan. Ya, sumber tegangannya nanti diatur oleh amplifier ini ya. Jadi bisa dicuplai sebesar 12 volt atau nanti minus 12 volt sehingga nanti bisa berputar ke kiri atau ke kanan. Nah, ini motor ini dikendalikan oleh pengendali P, I, D di sini. Jadi P sama E ini mendapat sinyal input error. Kalau yang D ini langsung mendapat sinyal input dari umpan balik. Nah, ini yang di sini adalah setting point. Nah, ini model struktur lain dari PID ini ya. Ini bisa saja nanti yang dari input diferensial diambilkan dari sinyal error. Nah, ini model yang lain diambilkan atau mendapat masukan langsung dari proses output. Maka kalau ini kita implementasikan dalam rangkaian elektronik, maka seperti di bawah ini. Jadi ini pertama adalah bagian ini ya, referensi ya, perbandingan referensi dengan dari umpan balik. Jadi ini setting point, ini op-amp sebagai penguat penyelisih ya. Jadi di sini yang setting point dari input non inverting, kemudian yang dari umpan balik masuk ke bagian op-amp inverting. Nah, jadi setting point dan dari umpan balik ini diproses oleh IC op-amp U1 menghasilkan sinyal error yang masuk ke bagian proporsional, masuk ke bagian integral, masuk ke bagian diferensial kalau ini dihubungkan. Kalau ini kan tidak dihubungkan, berarti yang diferensial mendapat input langsung dari output proses. Nah, ini ya. Kemudian ini dari proses proporsional, integral, diferensial ini kemudian dijumlah masuk ke bagian driver, aktuator, amplifier di sini. Jadi ini proses kendali proporsional, proses pengendali integral, proses pengendali derivatif dijumlahkan semua di sini. Ya, ini dijumlahkan. Kemudian tapi yang bagian diferensial ini dijumlahkan dalam bentuk yang masukkan ke non inverting, tapi yang bagian proporsional dan integral ini masuk bagian inverting. Nah, kemudian KP-nya itu bisa diatur dari pengaturan R di sini. Ada 100 kilo variabel, ini 10 kilo tetap. Sehingga kalau ini misalkan diatur ke mentok ke bagian di sini 100 kilo, maka nilai KP-nya akan bernilai 100 kilo dibagi 10 kilo. Ini 10 kali. Nah, bagian yang integral, tetapan integral TI-nya diatur dari besarnya variabel resistor 100 kilo ini. Nah, kali besarnya ini di sini C-nya sudah tetap ya, 470 mikrofarad di seri. Nah, untuk pengaturan TD
diatur dari di sini ada resistor variabel 100 kilo yang bisa diatur kali besarnya kapasitor di sini. Sehingga untuk mengadjust tetapan TD, TI dan KP di sini dicontohkan kita mengatur dengan memutar variabel resistor di sini dan di sini. Nah, ini kemudian kita teruskan bagian output dari proses pengendali, kemudian diberikan ke amplifier. Di sini nanti berupa konfigurasi ini penguat komplementer ya, push pull balance komplementer NPN PNP yang ini kemudian bagian emitter ini masuk ke motor. Nah, dari motor ini kemudian asnya ini dikoppel dengan resistor variabel yang bisa berputar ke kiri ke kanan. Ini yang mana resistor ini juga ada acuan tegangan positif 12 dan negatif 12 sehingga pergerakan as tengah ini akan berupa perubahan tegangan positif atau negatif yang besarnya sesuai dengan posisi berputarnya as ini ya. Ini kemudian nanti menjadi sinyal balik ke bagian, nah di sini ya, bagian sinyal balik untuk diproses dibandingkan dengan setting point, yaitu contoh aplikasi op-amp operational amplifier sebagai pengendali PID yang kita susun seperti ini contohnya. Yang bagian ini nanti bisa dipraktekkan secara hardware di lab ya. Berikutnya kita teruskan. Ini saya kira ringkasannya tadi sudah, ini modelnya seperti ini, saya kira sudah. Nah, yang berikutnya adalah seleksi tipe controller untuk aplikasi ya. Nah, dalam prakteknya penggunaan tipe controller mau pakai P, pakai I, pakai D atau PD, PI, PID itu sangat tergantung kepada jenis aplikasi penerapannya. Kemudian pertimbangan lain adalah pertimbangan ekonomis. Jadi kalau cukup dikontrol dengan on off dengan proporsional saja itu sudah cukup, misalkan yang ya sudah itu aja. Kalau misalkan lebih murah ya daripada kalau pakai menggunakan op-amp atau menggunakan PID yang lengkap. Jadi kalau misalkan hasilnya sudah bagus menggunakan jenis kendali P saja ya pakai P saja, atau nanti pakai PD atau PI, itu karena pertimbangan ekonomis ya. Kemudian hal-hal yang lain adalah yang berkaitan dengan teknis. Kemudian karakter dari sistem, kemudian sifat fisik dari besaran yang dikontrol. Jadi besaran yang dikontrol kan kalau tadi itu adalah besaran tegangan, di sini kan tegangan ya, tegangan yang masuk ke motor bisa dibuat dari 0 ke positif 12 atau dari 0 ke negatif 12. Ini tegangannya, besarannya adalah volt. Nah, di sini besarannya yang dikontrol macam-macam, bisa cairan, tekanan, temperatur, perpindahan massa, level ketinggian air, level ketinggian minyak. Maka nanti jenis kontrolnya bisa dipilih di sini ya. Nah, ini sudah dibuat tabel untuk pasaran yang dipakai nanti menggunakan tipe kontrol apa. Kita lihat di sini. Misalkan kalau yang besaran yang akan dikontrol atau proses yang akan dikontrol adalah berupa aliran cairan,
maka kita sarankan nanti menggunakan jenis pengendali integral, jenis pengendali proporsional integral. Ini ada tanda plus-plus di sini ya. Ini direkomendasi. Kemudian kalau yang ada minus di sini berarti tidak layak. Nah, ini PD juga tidak layak, PID juga tidak layak, on-off juga tidak layak. Maka disarankan untuk mengontrol proses aliran air kita menggunakan tipe kontrol jenis PI atau integral. Kemudian kalau kita mengontrol besaran yang berupa tekanan, maka di sini yang disarankan bisa menggunakan kendali jenis P, kendali jenis PI. Nah, ini. Kemudian kendali jenis I juga boleh, ini layak. Kendali jenis PD juga boleh, ini layak ya. Kendali jenis PID tidak layak. Kendali jenis on off ini sangat sederhana, ini juga layak. Jadi kalau kaitannya dengan pengaturan tekanan, kita bisa memilih jenis pengendali proporsional integral. Atau nanti di sini pilihan yang lain, yang kedua adalah PD integral on off. Kemudian kalau kita menggunakan kalau kita mengatur besaran temperatur suhu ya, maka nanti yang disarankan jenis pengendali proporsional integral, proporsional diferensial, on off, ataupun yang direkomendasikan berupa pengendali PID. Nah, kalau jenis integral atau proporsional ini tidak layak. Kemudian yang berikutnya, untuk mengontrol proses perpindahan massa yang disarankan nanti jenis pengendali PI. Untuk pengontrolan level ketinggian air yang disarankan adalah jenis pengendali P, pengendali PI, pengendali on off. Kalau pengendali integral ini tidak stabil ya. Kemudian level ketinggian minyak. Nah, karena air dan minyak berbeda massa jenisnya ya. Ini saran yang diberikan untuk proses pengendalian ketinggian minyak bisa menggunakan jenis proporsional, jenis PI, proporsional integral, jenis PID. Nah, itu kurang lebih untuk kita bisa memilih jenis pengendali atau controller pada masing-masing aplikasi sesuai dengan proses yang akan kita kontrol. Ini contoh rancangan pengendali PID pada pengaturan kecepatan motor DC. Nah, kita tampilkan kembali diagram blok kendali umpan balik. Ini referensi setting point. Kemudian di sini controller pengendali. Kemudian di sini adalah plan sistem yang dikendalikan. Kemudian di sini output. Kemudian ada umpan balik satuan atau ini langsung diumpan balikkan. Dibandingkan dengan referensi masuk bagian controller. Nah, ini contoh. Misalkan plannya adalah suatu motor DC ini ya. Ini ada panah ke sini ke kanan, ini kita lihat, kita uraikan. Plan motor DC itu mempunyai rangkaian listrik seperti ini. Di sini input tegangan, ada mod ini apa
belitan kawatnya ya. Ada nilai R-nya dan L-nya, kemudian ini atau ini medan magnetnya ya, ini kemudian katakanlah magnetnya, as motor yang akan berputar. Nah, di sini ada data dari motor ini, misalkan di nameplate-nya ada momen inersia dari rotor atau simbolnya J, besarnya adalah 0,01 kg kali meter kuadrat per detik kuadrat. Kemudian besarnya damping rasio mechanical system atau di sini simbolnya B, besarnya adalah 0,1 Newton meter detik. Kemudian besarnya konstanta elektromotif ya, K atau KE atau KT, besarnya adalah nilainya 0,01 Newton meter per ampere. Kemudian besarnya R di sini adalah 1 ohm. Besarnya induktansi di sini L adalah 0,5 Henry. Maka ini nilai ini nanti akan dimasukkan ke model ini ya, modelnya ini. Nah, ini model ini bisa ditelusuri besarnya atau nilainya dari atau rumusnya ini dari mana ya, dari persamaan matematika fisika ini. Hukum Kirchhoff arus, hukum Kirchhoff tegangan. Nah, ini ada loop tertutup seperti ini, ada bagian mekanik seperti ini, maka nanti bisa disusun secara fisika matematika seperti ini. Jadi LS per R kali IS sama dengan V dikurangi K S, ini theta kali theta S. Jadi ini kalau diuraikan output per input, outputnya adalah theta, inputnya adalah V ya, tegangan. Jadi ini ada motor itu, masukannya adalah V tegangan, outputnya adalah posisi as di sini ya, sudutnya atau kecepatannya. Besarnya adalah K seper dalam kurung JS plus B kali dalam kurung LS per LS plus R plus K kuadrat. Sehingga kalau kita mempunyai data berapa nilai K, nilai J, nilai B, nilai L dan R tinggal dimasukkan di sini ya. Sehingga model plan ini untuk motor DC adalah 0,01 per dalam kurung 0,01 S plus 0,1 dalam kurung 0,5 S plus 1 kemudian ditambah 0,01 kuadrat. Nah, ini bagian fungsi alih plan di sini ya, yang berupa motor DC. Nah, sekarang kita bicara masalah bagian pengendali ini. Bagian pengendali, kalau PID kan nanti bisa pakai P, PI, PD atau PID. Misalkan rancang yang diinginkan untuk masukkan berupa step 1 radian per detik. Ini berupa step tidak satuan ya. Nah, kemudian kriterianya adalah shuttering time-nya kurang dari 2 detik. Overshoot-nya kurang dari 5%. Steady state error-nya kurang dari 1%. Nah, kita kemudian tambahkan pengendali PID. Nah, ini masih ingat pengendali PID output per input berupa KP kali dalam kurung 1 plus seperti IS plus TDS. Ini dan sudah dibahas dalam bentuk yang sederhana. Nanti di sini KP tetap KP kali seperti I jadi KI
KP kali TD jadi KD ini ya. Sehingga rumus PID ini bisa ditulis di bawah ini, yang di bawah ini. Ini sebesar KP plus KI per S plus KD kali S. Ini kalau dibuat sama bagian pembilang penyebutnya, maka menjadi KDS kuadrat ditambah KPS ditambah KI per S. Nah, ini yang nanti masuk bagian controller pengendali di sini. Ya, kita coba untuk simulasinya. Ini kita coba dengan pengendali P. Kalau kita pakai kendali jenis P saja, berarti nanti di sini P-nya 100. Ini dibuat tidak ada. Atau kalau dalam notasi ini, kita langsung pakai jenis P saja ini ya. Ini data motor tadi masuk ke bagian plan. Ini tadi J, B, K, R, L. Kita tulis apa adanya dari datasheet, dari ini. Kemudian yang ini numerator, ini denumerator ya, pembilang, ini penyebut. Kita tulis di sini programnya. Ini pembilang, ini penyebut. Nah, di dalam penyebut ini sesuai apa adanya yang ada di sini ya. Nah, ini ada J, ada L, ada R, ada K ya. Ditulis dalam bentuk seperti ini. Kalau cara yang lain sebenarnya ini Anda uraikan. Jadi ini kali ini hasilnya nanti ada S kuadrat ya, plus S sekian-sekian tambah dengan ini. Sehingga bisa ditulis modelnya konstantanya menurun dari S pangkat tertinggi. Atau kalau dalam bentuk yang lain seperti ini. Ini langsung dibuat apa adanya. Jadi ini bagian ini ya, bagian ini dikalikan ini. Jadi ini konstanta J, konstanta B kali konstanta L, L kali konstanta R. J kali L, J kali R tambah L kali B, B kali R tambah K pangkat 2. Nah, ini kemudian bagian kendali P kita hanya menggunakan ini saja. Berarti ini tidak ada ya, 0 ya, dibuat 0 semua. Ini nggak dipakai, maka hanya kita menggunakan P saja. Kemudian bagian numerator yang atas sekarang ini kalau kita tulis, nah ini. Jadi kita hanya menggunakan ini saja. Jadi kalau yang kembali di sini, berarti kalau ini tambah KP, atau ini kali KP, sorry, kali KP. Nah, bagi yang atas ini adalah KP kali 0,1. Ini numerator, kemudian yang bagian di numerator tetap ini. Nah, ini numerator, bagian di numerator tetap yang ini, diambil dari sini. Kemudian menggunakan perintah close loop. Jadi ini sudah dicari secara fungsi MATLAB bentuk loop tertutupnya. Di sini ini kan untuk loop tertutup ya. Di sini umpan balik negatif. Maka nanti ketemu bagian close loop bagian
numerator, di numerator ya, ada tanda C-nya di sini adalah sudah dalam bentuk close loop. Kemudian kita amati dari waktu 0 sampai 5 detik, diberi masukan step dari numerator di numerator yang sudah dalam bentuk close loop, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini setting point di sini. Setting point ya. 1. Kemudian responnya ada overshoot ya, kemudian turun. Nah, seperti ini. Di sini kalau kita bandingkan dengan yang ini ada selisih. Ini sebesar ini. Nah ini. Maka steady state-nya tinggi ini ya. Selisihnya tambah tinggi ini. Sekitar 0,1 atau berapa nih? Kalau ini 0,9 ya, sekitar 0,1. Kemudian ini juga ada overshoot. Overshootnya juga tinggi. Nah, untuk mengurangi, kita perlu mengurangi ini, kita perlu tambahkan kendali diferensial untuk mengurangi overshoot. Jadi overshoot ini bisa dikurangi kalau pakai, kita tambahkan kendali diferensial. Kemudian untuk mengurangi error di sini, error steady state, kita menggunakan tambahkan kendali integral. Nah, kita coba berikutnya dengan nilai tambahkan KI dan KD yang kecil ya, seperti ini. Nah, kita sudah menggunakan kendali PID, ini P-nya, ini I-nya, ini D-nya. Kita coba nilai KI yang kecil, ini 1, KD ini juga 1. Sehingga bagian di sini, bagian pengendali, kita sudah menggunakan ini juga. Jadi sudah lengkap kita pakai semuanya. Atau ini ya, kita pakai semua. Nah, ini hasilnya bagian numerator adalah ini numerator bagian kontrol, numerator bagian kontrol, ini numerator lengkapnya, berarti konvolusi itu perkalian ini ya. Bagian sini kali ini, bagian sini kali yang di bawah sini. Nah, ini hasilnya adalah bagian numerator, di numerator ini konvolusi ya, pakai perintah konvolusi karena ini fungsi 1, ini fungsi kedua, nah dikalikan dengan pakai cara konvolusi, ini juga sama. Nah, kemudian ini hubungannya adalah closed loop, kemudian kita suruh MATLAB untuk mencari nilai numerator dan denominator yang sudah dalam bentuk closed loop. Sudah ketemu ini, langsung diberikan perintah step benda satuan. Nah, kita menggunakan pengendali I-nya 1, D-nya 1, nah ini P-nya 100, hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini setting point, masih ada overshoot segini ya. Ini sudah lama-lama sudah sangat kecil. Ini ya sekitar berapa? 0, berapa ya? Atau lebih kecil daripada yang tadi ini ya. Ini kan jaraknya sekian. Nah, ini bandingkan yang ini ya. Ini masih kurang bagus performansinya. Maka coba kita naikkan ya. Ini kan tadi setting line ini memang ini lama-lama bisa berimpit ya sama dengan setting point, tapi terlalu lama. Maka kita akan coba naikkan KI untuk mengurangi waktu settling time. Misalkan kita coba dengan 200 ya. Nah, ini kita coba dengan nilai 200, ini hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini setting point, ini output prosesnya ada overshoot,
Tapi ini setting time-nya sudah, nah ini sudah berimpit mendekati setting point. Pada detik ke 0,6, 0,8 ini sudah berimpit. Nah ini kan kalau di 0,6, 0,8 ini masih ada jaraknya. Ini pengamatan sampai waktu 1,2 ini sudah berimpit. Errornya sudah 0. Berarti kita bisa menggunakan KI 200 karena hasilnya bagus ini ya. Sekarang masih ada overshoot. Ini ya, overshootnya masih tinggi. Nah, untuk mengurangi overshoot kita naikkan D-nya. Kita coba D-nya 10 misalkan. Ini D-nya 10. Kita running kembali. Hasilnya adalah ini sudah bagus. Tidak ada overshoot. Ini overshootnya sedikit sekali ini ya. Dan ini error steady state errornya juga kecil. Jadi kita akhirnya sudah ketemu pengendalinya. Bagian P-nya 200, bagian KD-nya 10, bagian integralnya 200. Ini KP, KD, KI yang ini yang. Nah, kembali ke sini. Ini kalau kita sebenarnya kan ini adalah ini ya. Nah, ini. Sebenarnya TI, TD. Nah, ini kalau kita uraikan kembali, jadi sebenarnya TI-nya adalah kita setting TI-nya sebesar 0,5. Dari mana 0,5? Nah, kita tahu rumusannya TI ini kan KP per KI ini ya. Kita lihat di sini. Nah, KP kali seperti TI adalah KI, sehingga TI-nya adalah KP per KI. Sehingga di sini 100 dibagi 200 hasilnya 0,5. Kemudian TD-nya berarti KD per KP. Atau di sini adalah 0,1. Nah, sehingga KP di sini nilainya sebenarnya adalah 100. Ini ya, kemudian TI di sini nilainya adalah kita adjust ke nilai 0,5. Kemudian TD-nya kita adjust ke nilai 0,1. Nah, hasilnya sudah bagus seperti ini. Itu contoh seperti kasus pengendalian plan berupa motor DC. Saya kira itu untuk kuliah hari ini. Nanti beberapa permasalahan atau yang belum jelas silahkan bisa ditanyakan. Ya, cukup ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.